Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ingat, jika rekan Daois Han setuju untuk bergabung dengan keluarga Ye Anda akan menjadi orang yang membantunya dalam mengolah seni Roh Kudus Nirvana Agung, bukan? Itu masuk akal mengingat rekan Daois Han adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Rata-rata anggota keluarga Ye kemungkinan besar tidak akan memiliki garis keturunan Phoenix dengan kemurnian yang cukup untuk mengolah seni untuk efek yang diinginkan. Saya telah mendengar bahwa ada banyak orang di generasi keluarga Ye ini, tetapi sangat sedikit dari mereka yang memiliki benar-benar mewarisi darah sejati Phoenix surgawi. Rekan Daois Han tampaknya selalu sendirian, akan menjadi kandidat yang sempurna, kata Liu Qing. Aku tidak akan tahu tentang itu. Itu tergantung pada apakah rekan Daois Han bersedia untuk bergabung dengan keluarga Ye kita, dan bahkan jika ya, keputusan akhir tetap ada di ibuku. Rona merah Ye Ying semakin dalam. Liu Qing hanya tersenyum dan tetap diam. Han Li jelas bukan orang idiot, dan dia segera menyadari bahwa seni roh suci nirvana hebat ini adalah seni kultivasi ganda. Dari tampilan canggung Ye Ying, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang mengembangkan teknik ini bersamanya, jika dia bergabung dengan keluarga Ye. Han Li merasa ini juga sedikit canggung, tetapi ekspresinya tetap tenang, dan setelah beberapa saat merenung, dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku menghargai tawaran baik dari keluarga Ye-mu, tapi aku sudah memutuskan untuk tidak mengikatkan diri pada kekuatan tertentu, jadi aku harus menolakmu. Ye Ying tampaknya cukup lega mendengar penolakan Han Li, tapi ada sedikit kekecewaan di matanya juga. Namun, dia dengan cepat mengesampingkan emosi itu, dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan menyebutkan hal ini lebih lanjut. Namun, apakah Anda bersedia menerima pertukaran lain? Kami ingin bantuan Anda dalam 10 tahun lagi dengan imbalan hadiah. Senyum masam muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Apakah kamu mengacu pada upacara roh sejati yang akan diadakan dalam 10 tahun? Kamu sudah tahu tentang ini, Senior Han. Mungkinkah? Ye Ying bereaksi dengan sangat cepat, dan sebuah pemikiran segera terlintas di benaknya. Memang, kamu terlambat satu langkah. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Peri Xiao Feng untuk membantu keluarga Gu selama upacara roh sejati, Han Li menjelaskan dengan ekspresi sedikit pasrah di wajahnya. Keluarga Gu, itu tidak masalah, kalau begitu. Keluarga Gu selalu berhubungan sangat baik dengan keluarga Ye kami, jadi kami tidak harus bersaing denganmu selama upacara, kata Ye Ying dengan ekspresi lega. Aku mengerti, aku senang mendengarnya. Han Li mengangguk saat sedikit senyum muncul di wajahnya. Ye Ying telah mengatakan semua yang dia katakan, jadi Han Li tentu saja tidak akan berlama-lama lagi. Karena itu, setelah bercakap-cakap sebentar, dia pamit dengan sopan dan pergi. Liu Qing dan Ye Ying menemaninya ke formasi teleportasi, dan setelah Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual, Liu Qing menghela nafas sedih. Sayang sekali. Apa maksudmu dengan itu, Bibi Liu? Ye Ying agak bingung mendengar ini. Aku merujuk pada ibumu tidak dapat merekrut pria ini ke dalam keluarga Ye. Dia berhasil mencapai tahap integrasi tubuh pada usia yang begitu muda, jika dia dapat bertahan dari kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia akan memiliki masa depan yang tak terukur di depannya. Kultivator integrasi tubuh berdiri di puncak umat manusia, tetapi nenek saya sudah menjadi kultivator integrasi tubuh tengah. Jika dia menggunakan garis keturunan Phoenix surgawi juga, dia bahkan akan mampu bersaing dengan makhluk tahap integrasi tubuh akhir. Sekarang Anda juga telah bergabung dengan keluarga Ye kami, tidak terlalu penting apakah Senior Han bergabung dengan kami atau tidak. Terlepas dari apakah itu upacara roh sejati yang akan segera terjadi, atau kesengsaraan iblis di masa depan,
kita harus memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Selain itu, dengan kondisi yang ditawarkan oleh keluarga Ye kami, saya yakin kami akan dapat merekrut kultivator integrasi tubuh lepas lainnya, jawab Ye Ying. Tampaknya dia masih merasa agak marah tentang penolakan Han Li. Ibumu kemungkinan besar hanya menghargai potensinya. Namun, rekan Taois Han ini memberiku perasaan yang sangat aneh, seolah-olah kondisi yang kamu tawarkan benar-benar tidak menggoda dia sama sekali. Sayang sekali hanya tiruan boneka saya ini yang ada di sini. Jika tubuh asli saya hadir, saya dapat mengundangnya ke pertandingan untuk menguji kemampuannya, kata Liu Qing dengan tatapan kontemplatif di matanya. Apa yang harus diuji? Dia baru saja maju ke tahap integrasi tubuh, jadi tidak mungkin dia cocok untukmu. Selain itu, aku mendengar dari ibuku bahwa sebelum meninggal, penguasa roh surgawi lulus pada beberapa bonekanya yang paling kuat untukmu. Jadi kekuatanmu kemungkinan besar tidak kalah dengan orang-orang dari 3 penguasa dan 7 raja, kan, Bibi Liu? Kata Ye Ying dengan senyum lebar. Ekspresi Liu Qing sedikit berubah setelah mendengar ini sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Keluarga Ye Anda benar-benar pandai mendapatkan informasi rahasia. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, saya tidak mengira ibumu akan menjadi salah satunya. Saya benar-benar harus memuji keluarga Ye Anda untuk itu. Ye Ying hanya terkekeh dan tetap diam. Sementara itu, Han Li telah kembali ke lantai 5, dan setelah mengeluarkan beberapa instruksi kepada Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi, dia segera memasuki ruang rahasia di aula sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengambil waktu dalam kultivasinya sekarang setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi setelah mendengar tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia secara alami berubah pikiran. Dia harus mengubah rencananya selama beberapa abad berikutnya untuk membuat dirinya lebih kuat secepat mungkin, untuk tidak binasa dalam kesengsaraan yang jahat ini. Bagaimanapun, banyak dari 3 penguasa dan Raja Iblis telah binasa selama kesengsaraan iblis terakhir, dan yang ini tampaknya akan menjadi lebih ganas dan sulit untuk bertahan. Apa yang membuat Han Li semakin khawatir adalah bahwa dia pernah melewati leluhur suci Yuan Cha dari alam iblis penatua ketika dia berada di dunia manusia. Salah satu klon indera spiritualnya telah turun ke dunia manusia dan telah dimakan oleh Silver Moon. Leluhur suci dari alam iblis penatua setara dengan kultivator Grand Ascension dalam ras manusia, dan jika Yuan Cha turun ke alam roh selama kesengsaraan iblis, ada kemungkinan besar dia akan memburu Han Li sendiri atau mengirim bawahannya untuk melakukannya. Karena itu, dia harus meningkatkan basis kultivasinya ke tahap integrasi tubuh akhir sebelum kedatangan kesengsaraan yang jahat ini. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan kelangsungan hidupnya sendiri dalam kesengsaraan iblis, dan dengan berbagai kemampuan dan hartanya yang kuat, dia akan dapat melakukan perlawanan bahkan melawan leluhur suci dari ras iblis penatua. Namun, melalui percakapan yang dia lakukan dengan kultivator integrasi tubuh lainnya, dia telah belajar bahwa membuat kemajuan setelah mencapai tahap integrasi tubuh jauh lebih sulit. Kultivator integrasi tubuh awal yang normal sering menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun hanya untuk membuat terobosan, dan ada banyak yang tidak pernah membuat terobosan, dan mati begitu saja selama kesengsaraan surgawi yang besar. Adapun mereka yang mampu maju ke tahap integrasi tubuh akhir, itu bahkan lebih jarang. Bahkan 3 penguasa masa lalu dan sekarang dan 7 raja tidak semuanya berada di tahap integrasi tubuh akhir. Selain itu, dia memiliki jadwal yang sangat ketat. Syukurlah, dia memiliki obat-obatan roh yang dia peroleh dari Vast Glacial Realm, yang memungkinkan dia untuk memurnikan sejumlah besar pil yang akan meningkatkan kekuatan sihirnya. Ini akan memungkinkan beberapa kali efisiensi dari kultivator rata-rata. Dengan demikian,
satu-satunya masalah yang menghalangi jalannya sebenarnya adalah menerobos kemacetan. Mungkin satu-satunya pilihannya adalah menyiapkan beberapa hal lagi yang dapat secara paksa merangsangnya untuk melakukan terobosan. Paling tidak, dia bisa menantikan pil Spirit Void yang telah dia kuasai, serta eliksir sungai neraka ilahi yang dijanjikan kepadanya oleh King Yuanzi. Dengan mengingat hal itu, hati Han Li sedikit lega. Setelah itu sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia membalik tangannya untuk memanggil gelang binatang roh hitam sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, di mana alisnya sedikit berkerut. Di dalam ruang di dalam gelang itu ada monyet kecil yang sedang berhibernasi. Itu adalah Weeping Soul Beast. Sejak ia membunuh Raja Iblis Surgawi itu, ia telah berhibernasi di gelang binatang roh ini. Jika tidak, dengan kekuatan luar biasa yang telah ditampilkan di masa lalu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi aset besar bagi Han Li saat menghadapi musuh yang kuat. Syukurlah, dia masih punya waktu sebelum kesengsaraan iblis tiba, dan dia yakin itu tidak akan hibernasi selama 1000 tahun. Dengan mengingat hal itu, Han Li menyimpan gelang binatang buasnya sebelum menghasilkan karya seni pedang segudang emas yang berkilauan. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkannya ke depan, di mana itu perlahan-lahan terbentang sebelum melayang di depannya. Seni pengamatan pedang yang tersembunyi di dalam karya seni ini adalah kemampuan yang luar biasa. Dia hanya mengumpulkan sebagian kecil saja, dan itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan formasi pedang Azure Coil miliknya. Jika dia bisa menguasainya secara keseluruhan, itu pasti akan memberinya dorongan kekuatan yang sangat besar. Dia telah melakukan kontak dengan banyak kultivator integrasi tubuh pada saat ini, dan meskipun kebanyakan adalah kultivator lepas atau yang berasal dari sekte dan keluarga besar, itu sudah cukup. Beberapa peluang harus muncul untuk memfasilitasi pertemuan dengan orang-orang dari 3 penguasa dan 7 raja. Secara khusus, meskipun Han Li belum pernah melihat Wolf Monarch Tian Kui, dia masih merasa agak frustrasi dan tidak senang memikirkan Silver Moon. Dia tidak tahu bagaimana Silver Moon sekarang karena dia telah kembali ke alam roh selama ratusan tahun dan kembali ke identitasnya sebagai selir iblis Linglong. Sebagai selir Wolf Monarch Tian Kui, mungkin dia akan muncul selama Myriad Tracer Convention. Dalam hal ini dia mungkin bisa bertemu dengannya. Namun, Han Li kemudian dikejutkan oleh rasa melankolis saat dia mengingat kembali tatapan rumit yang dia berikan padanya sebelum perpisahan mereka. Dia bukan lagi anak kecil yang cuek pada saat itu, jadi dia secara alami bisa melihat emosi yang di matanya. Dia dan Silver Moon telah berteman selama bertahun-tahun, bertahan dari cobaan hidup dan mati bersama, dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Namun, pada saat itu, dia hanyalah seorang kultivator Nas Chen Soul, jadi dia tidak dapat mengubah apapun. Dia telah tiba di alam roh dan mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi ratusan tahun telah berlalu, apakah masih Silver Moon yang sama? Han Li tidak tahu jawabannya. Butuh waktu lama baginya untuk kembali tenang, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Myriad Sword Artwork. Beberapa saat kemudian, dia tenggelam dalam karya seni di hadapannya. Han Li tinggal di ruang rahasia selama lebih dari 10 hari, dan Myriad Tracer Convention akhirnya secara resmi dimulai. Pada hari ini, Han Li sedang duduk di futonnya, dan dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu saat dia menyapu lengan bajunya di udara untuk menyimpan Myriad Sword Artwork di hadapannya. Dia kemudian bangkit sebelum muncul dari ruang rahasia untuk menemukan bahwa Tuan Muda Hai dan Qilingzi sedang menunggunya di aula. Mereka berdua segera memberi hormat ke arahnya saat dia muncul. Setelah itu Tuan Muda Hai mengeluarkan slip emas berkilauan dari lengan bajunya sebelum menyerahkannya ke Han Li. Senior Han, ini adalah slip undangan yang dikirimkan kepadamu oleh Myriad Tracer Convention. Selama kamu memegang slip undangan ini,
kamu dapat mengakses semua pelelangan dan tempat di acara tersebut. Selain itu, karena ini adalah hari pertama dari Myriad Treasure Convention, akan ada lelang besar yang diadakan di Flying Immortal Peak. Menurut konvensi sebelumnya, ini akan menjadi lelang terpenting dari Myriad Treasure Convention, dan itu juga menandai dimulainya konvensi. Semua harta terpenting konvensi akan muncul di pelelangan, Qilingzi menjelaskan dengan hormat. Oh, kalian berdua sepertinya telah mengumpulkan banyak informasi tentang ini. Sepertinya semua jalan-jalan yang kalian lakukan beberapa hari terakhir ini bukan hanya membuang-buang waktu, kata Han Li sambil tersenyum saat menerima undangan emas, sebelum meliriknya. Di permukaan slip itu ada kata-kata, Myriad Treasure, yang tertulis dalam teks kuno, dan di sisi lain ada diagram perak berkilauan dari harta karun yang berharga. Apakah 7 Raja Iblis semuanya tiba selama waktuku dalam pengasingan? Han Li bertanya sambil menyimpan slip emas itu. Mereka semua telah tiba selain Wolf Monarch Tian Kui dan Heavenly Fox Monarch, Tuan Muda Hai menjawab dengan hormat. Keduanya belum tiba. Itu menarik. Secara umum, 7 Raja Iblis menganggap konvensi harta karun segudang ini sebagai acara yang sangat penting dan tidak akan melewatkannya tanpa alasan yang bagus, renung Han Li saat alisnya sedikit berkerut. Saya mendengar bahwa Wolf Monarch Tian Kui sedang dalam pengasingan, mengembangkan kemampuan yang kuat, jadi dia tidak akan dapat menghadiri konvensi. Sedangkan untuk Heavenly Fox Monarch, dia sepertinya tidak berada di wilayah ras Heavenly Fox. Dia hanya mengirim seseorang untuk mengumumkan bahwa dia memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan, dan hanya itu berita yang kami miliki tentang dia, jawab Qilingzi. Begitu. Kalau begitu, ayo berangkat juga. Akan ada banyak acara yang diadakan selama Myriad Treasure Convention, tapi aku hanya akan tertarik pada beberapa di antaranya, dan aku pasti tidak bisa melewatkan pelelangan pertama. Kalian berdua bisa ikut denganku. Tidak semua orang akan diberikan akses ke pelelangan, tapi dengan slip emas ini, aku seharusnya bisa membawa serta beberapa murid, Han Li tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Mereka berdua sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi bersemangat muncul di wajah Tuan Muda Hai. Murid, apakah itu berarti Anda bersedia menjadikan kami sebagai murid Anda, Senior Han? Han Li menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi serius saat menjawab, kalian berdua terlalu lemah untuk menjadi muridku, tapi aku bisa menjadikanmu sebagai murid atas nama jika kamu mau. Kamu bisa menjadi murid resmiku, setelah Anda mencapai tahap transformasi dewa. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Kami ingin menjadi murid atas nama Anda. Kami memberikan penghormatan kepada Tuan kami. Qilingzi berlutut dan bersujud 3 kali berturut-turut tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Hai juga sangat bersemangat dan meniru Qilingzi. Han Li dapat melihat bahwa mereka berdua tulus, jadi dia menerima formalitas ini sebelum melambaikan lengan bajunya ke udara, melepaskan ledakan kekuatan yang membantu mereka berdua berdiri. Setelah itu, dia melanjutkan, sekarang kalian berdua adalah muridku, kamu harus tahu beberapa hal tentangku. Sebelum bertemu kalian berdua, aku juga menerima 2 murid di alam yang lebih rendah. Oleh karena itu, kamu bukan hanya 2 murid saya, Anda memiliki kakak senior dan kakak perempuan senior di atas Anda. Saya adalah orang yang menyendiri, jadi saya tidak menganggap enteng murid karena hal itu dapat menghambat kultivasi saya sendiri. Oleh karena itu, ada alasan di balik mengapa saya menerima Anda berdua dan 2 seniormu sebagai murid saya. Saya harus menjelaskan alasan ini kepada Anda jika terjadi kesalahpahaman, dan Anda memutuskan untuk berkomplot melawan saya. Nada dingin merayap, dan suhu di seluruh aula tiba-tiba anjlok. Tuan Muda Hai dan Qilingzi sama-sama gemetar menanggapi penurunan suhu yang tiba-tiba dan buru-buru menyatakan bahwa mereka tidak akan berani melakukan apapun yang merugikan Han Li. Hehe, yah,
Ini bukan masalah apakah kamu berani berkomplot melawanku atau tidak, jika aku telah diterima sebagai murid oleh seorang kultivator integrasi tubuh, hanya sebagai kultivator pendirian yayasan, aku akan cukup curiga terhadap motifnya, Han Li terkekeh. Sejujurnya, jika kalian berdua benar-benar seorang kultivator pendirian yayasan biasa dan pejuang penyempurnaan tubuh biasa, tidak mungkin aku akan menganggapmu sebagai murid dalam namaku, jadi kamu dapat mengatakan bahwa takdirlah yang menyatukan kita. Saya sangat puas dengan rasa keadilan dan kompas moral Anda, tetapi yang paling penting, salah satu dari Anda memiliki akar spiritual resesif yang legendaris, sementara yang lain memiliki harta warisan, Han Li menjelaskan. Akar spiritual resesif, harta warisan. Baik Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi cukup bingung mendengar ini. Pada level mereka, tidak mungkin mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Qi Lingzi, harta warisan yang kamu miliki cukup mudah untuk dijelaskan. Kemungkinan besar itu adalah harta karun yang berisi seni kultivasi, dan teknik rahasia dari kuil Taois Misea. Harta karun itu telah disegel di dalam tubuhmu, dan begitu kamu mencapai kultivasi tertentu dasar, segel akan terlepas dengan sendirinya. Sehingga memberi Anda seni kultivasi yang sesuai untuk Anda gunakan, tentu saja, ini adalah jenis harta yang cukup langka, dan pasti akan sangat kuat jika Anda bisa gunakan bersama dengan seni kultivasi yang sesuai, Han Li menjelaskan. Begitu, aku tahu ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhku, dan aku mengalami mimpi aneh ini dari waktu ke waktu, pasti karena benda ini. Qi Lingzi bergumam. Han Li tersenyum setelah mendengar ini sebelum melanjutkan, kamu sangat beruntung. Kuil Taois Misea ini mungkin sekte kecil yang tidak penting, tetapi menurut pengamatanku, kemampuan dan teknik rahasianya cukup kuat, dan juga sangat cocok untuk kamu kultivasi. Oleh karena itu, saya tidak perlu memberi Anda instruksi lebih lanjut tentang seni kultivasi utama Anda. Yang akan saya lakukan hanyalah menyampaikan beberapa teknik rahasia kepada Anda setelah Anda menjadi cukup kuat untuk mengolahnya. Jadi, Anda masih perlu terus menjaga warisan kuil Taois Misea tetap hidup. Ketika Anda menjadi cukup kuat, Anda bisa menjadi master kuil Taois Misea lagi dan membawa kuil ke tingkat yang lebih tinggi. Saya pasti tidak akan menghentikan Anda untuk mengejar upaya ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerimamu sebagai murid saya karena sudah memiliki warisan Anda sendiri, dan memerlukan sedikit instruksi dalam kultivasi. Kalau tidak, saya tidak akan membebani diri saya seperti ini tidak peduli seberapa brilian bakat Anda. Tentu saja, sekarang Anda adalah murid saya. Saya pasti tidak akan pelit dan menahan sumber daya apapun yang mungkin Anda perlukan untuk memajukan kultivasi Anda. Namun, jika Anda tidak terima, dan berpikir bahwa Anda dapat berbuat lebih baik sendiri dengan warisan yang Anda terima, dapat mencabut janji Anda untuk menjadi murid saya, kata Han Li dengan tenang. Ekspresi Qi Lingzi berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia berlutut lagi saat dia buru-buru berkata, saya tidak akan berani, guru. Mampu menjadi murid dalam nama Anda adalah hasil yang sangat menguntungkan bagi saya. Adapun apa jenis seni kultivasi yang harus saya gunakan, itu tentu saja terserah Anda, dan saya akan menerima pengaturan apapun tanpa keluhan. Han Li mengangguk dengan senang sebelum beralih ke Tuan Muda Hai. Kalau begitu, tidak ada masalah di antara kita. Adapun Tuan Muda Hai, tolong panggil saya Hai Yuetian, guru. Tuan Muda Hai hanyalah nama panggilan yang diberikan teman-teman saya sebagai lelucon, saya tidak akan berani memaksakan gelar itu kepada Anda, Tuan Muda Hai buru-buru berkata. Jadi Hai Yuetian adalah namamu. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Yuetian mulai sekarang, kata Han Li sambil tersenyum. Ya Tuan, Hai Yuetian secara alami menerima pengaturan ini dengan hormat. Situasi Anda benar-benar berbeda dari Qi Lingzi. Selama beberapa hari terakhir ini,
saya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap akar spiritual Anda, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada rekan Taois tahap integrasi tubuh lainnya. Melalui ini, sekarang saya dapat memastikan bahwa tidak hanya jika Anda memiliki tubuh cair yang langka, akar spiritual petir yang aneh di tubuh Anda kemungkinan besar adalah akar spiritual resesif yang legendaris. Oleh karena itu, untuk membuatnya lebih akurat, itu harus disebut sebagai akar spiritual petir resesif. Akar spiritual petir resesif. Hai Yue Tian masih bingung. Tubuh Molten cukup langka, tetapi dengan populasi besar yang dimiliki umat manusia, ada beberapa yang memiliki fisik ini, dan itulah alasan mengapa Anda dapat berkembang begitu cepat dalam seni penyempurnaan tubuh. Adapun akar spiritual resesif Anda, itu adalah sesuatu yang jauh lebih jarang dan lebih kompleks. Belum banyak kasus akar spiritual resesif yang tercatat dalam sejarah, jadi saya tidak langsung memikirkannya, dan butuh waktu lama sebelum saya dapat memastikannya bahwa itu benar-benar berlaku untuk Anda. Selain itu, akar spiritual resesif sangat sulit ditemukan, dan kemungkinan seseorang memiliki akar spiritual seperti itu pasti tidak lebih tinggi daripada mereka yang mewarisi garis keturunan roh sejati, jelas Han Li. Mengapa demikian? Qi Lingzi tidak bisa tidak bertanya. Itu karena akar spiritual resesif hanya dapat ditemukan pada seseorang dengan fisik khusus atau mewarisi garis keturunan khusus. Hanya orang-orang itu yang memiliki kesempatan tertentu untuk melemahkan akar spiritual mereka atau disembunyikan oleh fisik atau garis keturunan khusus. Namun, akar spiritual resesif umumnya tidak terlalu berguna, dan sebagian besar sekte kultivasi tidak akan menerima seseorang dengan sifat seperti itu kecuali konstitusi atau garis keturunan yang mereka miliki sangat kuat, atau jika memiliki salah satu dari sedikit jenis akar spiritual, seperti salah satu petir atau atribut kegelapan. Meski begitu, saat-saat ketika akar spiritual muncul dan menghilang harus diperhitungkan untuk menentukan apakah akar spiritual semacam itu layak dipelihara. Jika akar spiritual resesif menghilang terlalu lama pada suatu waktu, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi karena tuan rumah hanya akan dapat mengembangkan kekuatan sihir mereka ketika akar spiritual resesif muncul, jelas Han Li.